dan juga operation support. Kemudian kalau untuk Rizky ada analisis ya, desain, implementasi, pengujian sistem dan juga maintenance ya. Jadi ada tahapan yang berbeda istilahnya ya. Cuman tetap menggunakan waterfall jadi secara berurut ya. Kita coba dari yang si Anissa. Oke. Di tahap planning si Anissa ini mengisi sebuah uraian yang dimana setiap individu mahasiswa bisa merancang sendiri mata kuliah yang akan diambil pada suatu semester asal tidak bertentangan dengan kebijakan yang ada. Seperti prasyarat mata kuliah yang harus diambil untuk bisa mengambil suatu mata kuliah tertentu. Pilihan mata kuliah ini juga dibatasi oleh waktu jadwal ya dan kapasitas kelas dan sebagainya. Kemudian kalau misalkan di si Rizky ya, di analisisnya dia ada sedikit perbedaan karena ini kan bahasanya memang mengerjakan sendiri ya, berlatih gitu ya. Analisisnya gitu ya. Kalau di sini di bidang planning, di ini setiap individu, kemudian di analisisnya kita lihat dulu ya. Aktivitas pra pendaftaran meliputi pencetakan dan lain sebagainya gitu ya, sesuai yang ada di uraian. Kemudian di Rizky adalah analisisnya adalah Universitas YZ ya, bermaksud membuat sendiri sistem yang bisa menangani hal-hal berkaitan dengan sistem KRS. Sistem ini harus bisa menangani sejumlah aktivitas ya, seperti pra pendaftaran, KRS maupun aktivitas saat KRS. Jadi pada intinya hampir sama. Kalau Rizky ini terlalu singkat dan padat gitu ya. Kemudian kalau misalnya dari si Anissa ya, ini lebih spesifik. Jadi sebenarnya di tahap analisis inilah yang sangat baik ya. Jadi diuraikan secara spesifik karena kan pada dasarnya sebenarnya analisis itu tahapan yang paling menggali seluruh detail ya, detail informasi apa yang ada gitu ya. Tapi saya tidak membenarkan mana yang salah banget, mana yang tidak. Cuman sangat disarankan seperti ini ya, untuk Rizky bisa diperbaiki lagi, dimaksimalkan lagi mengenai tata bahasa ya, tata bahasa ataupun poin-poin yang sudah ada di dalam sebuah sebuah rangkuman yang sudah saya buat ya. Kemudian di tahap desainnya, di sini perancangan sistem menggunakan pemodelan sistem UML ya, tahapan desainnya. Nah, di sini sama ya, perancangan sistem menggunakan UML, betul gitu ya. Baik, ini sudah cukup baik. Hanya saja mungkin lebih dijabarkan ya, lebih dijabarkan di dalam sistem di dalam ini kan bahasanya sistem request ya, tapi nanti sistem request di bawah sebenarnya. Lebih dijabarkan aja. Perancangan sistem ini menggunakan pemodelan UML. Misalkan poin 1 ya, use case diagram untuk apa, kemudian si activity diagram untuk apa, kemudian activity, kemudian ada sequence diagram untuk apa gitu ya. Kemudian nanti class diagramnya untuk apa, kemudian nanti tahapan misalkan ada UI gitu ya untuk apa. Jadi lebih dideskripsikan lagi ya di sini di poin desainnya ya. Dijabarkan lagi di dalam UML itu apa aja yang kalian gunakan. Oke. Nah, kemudian di tahap implementasi, sistem informasi KRS dibangun berbasis web ya, dibuat menggunakan bahasa Node.js, Webflow, dan sebagainya. Oke, ya. Sepakat ya, karena sesuai dengan requirement. Oke, di sini di tahap operation dan supportnya, pengujian sistem dilakukan dengan menggunakan teknik black box testing ya, dan pemeliharaan akan dilakukan saat melakukan restore jika terjadi kerusakan, fixing bug, dan juga update fitur. Ini ada sedikit pengembangan ya, ada sedikit pengembangan nih dari Anissa ya. Kalau misalkan kita lihat kalau misalnya kita lihat di dalam soal gini ya, sebentar masuk. Ya, saya random. Mana ya? Bentar. Nah, ini kan ada ya, bahasa sistem mengenai pengujian black box ya. Pengujian black box itu sudah sangat bagus. Karena di sini memang saya sengaja ya, durasi teknologi ya, di sini tidak ada kata-kata black box ya. Jadi benar ini ya. Jadi ini ada improve dari si Rizky ini sangat baik. Jadi untuk Anissa nanti tinggal ditambahkan saja ya untuk operation dan supportnya gitu ya. Pengujian ini juga sudah sama. Nah, bagi teman-teman nanti tinggal dideskripsikan ya, pengujian black box, testing itu seperti apa. Ini sudah sangat bagus, sangat baik ya. Ini sudah sesuai karena di saya tidak ada ya. Jadi memang namanya software itu setelah kita desain dan implementasi itu harus ada namanya pengujian black box. Nah, dalam istilah dunia industri gitu ya, pengujian black box ini atau testing ini itu disebut dengan QA ya, atau quality assurance. Nah, itu bagian QA lah yang akan menguji coba sebuah software, baik dari segi input,
segi output, segi processing gitu ya, baik processingnya di dalam data, query dan sebagainya itu nanti diuji oleh si bagian QA sebelum dirilis ke user. Itu udah sangat bagus ya. Oke, selanjutnya kita masuk sistem request. Nah, sistem request ya. Kita lihat karena ini saya anjurkan untuk melihat template ya, template di dalam bukunya Alan Dennis gitu ya, dan juga yang sudah saya jelaskan. Project sponsornya oke ya, sesuai dengan project. Kemudian bisnis need-nya, kebutuhan bisnisnya. Project dijalankan untuk membuat sistem informasi yang bisa menangani hal-hal berkaitan dengan sistem KRS. Sistem ini harus bisa menangani sejumlah aktivitas seperti pra-pendaftaran KRS maupun aktivitas saat KRS. Ini dari Rizky. Kemudian kalau misalnya dari Anissa, proyek ini dijalankan untuk membangun sistem mengenai sistem KRS ya. Nah, ini Anissa juga udah baik gitu ya. Sudah dijelaskan, cuman lebih enak sih pakai poin by poin ya. Jadi mudah gitu bacanya gitu ya. Lebih disarankan, tapi begini pun juga sudah sangat baik. Kemudian kebutuhan bisnis ya, kebutuhan bisnisnya ya. Kita lihat dari Rizky, dengan sistem informasi KRS, sistem bisa menangani hal-hal yang berkaitan dengan gitu ya. Satu, setiap individu bisa merancang sendiri mata kuliah yang diambil, setiap KHS mahasiswa diperoleh kapanpun dan seterusnya gitu ya. Ini pun juga sama ya. Setiap individu bisa merancang, ini sudah bagus, sudah sesuai dengan requirement yang dibutuhkan dalam sebuah software Universitas XYZ dalam membangun sistem KRS gitu ya. Kemudian business value-nya. Nah, business value ini kan di sini ada dua ya. Ada dua yang sudah dipaparkan ya, ada dua yang sudah dipaparkan. Kalian harus bisa mengidentifikasi. Walaupun secara requirement ringkasannya itu tidak disebutkan, tapi kalian minimal punya improve ya. Ini kan ada yang namanya bisa terlihat ya sama intangible ya. Jadi dia ada yang tidak terlihat. Nah, di business value ini tolong yang tidak terlihatnya dimasukkan ya. Apa aja gitu ya yang selain dari bahasa ini cuman yang mendekati dengan pola-pola seperti ini. Ya, ini sudah bagus. Kemudian ini special issue of constraint-nya perlu ada sosialisasi di lingkungan mengingat sistem ini bisa terbilang baru ya, betul sip ya Anissa. Kemudian untuk Rizky oke ya. Nah, kita lihat di benefit-nya Rizky belum ya, belum memberikan benefit sesuai dengan yang dibutuhkan. Anissa pun juga tidak ya, bahkan langsung di bypass ke requirement fungsional. Kita lihat di non-functional requirement dulu ya, sama non-functional requirement di sini ya, sistem harus mampu memproses data ataupun menampilkan dalam waktu 2 detik atau kurang, sistem mampu berjalan di multi platform dan lain sebagainya. Nah, di sini non-functional ya, kalau si Rizky ini sudah sangat baik ya, mungkin Anissa bisa diperbaiki lagi ya untuk non-functionalnya lebih dispesifikasi sesuai dengan panduan yang ada di dalam Alan Dennis, disebutkan operational requirement-nya apa, performance-nya apa, security-nya apa gitu ya, kemudian culture dan political requirement-nya apa. Ya, jadi dijabarkan seperti ini ya. Ini untuk Rizky sudah sangat baik. Untuk Anissa juga sudah baik, cuman tinggal lebih dijabarkan lagi ya untuk spesifiknya ya. Kayak model ini kan ini non functional jadi satu ya, sistem harus mampu menampilkan data 2 detik kurang, sistem mampu berjalan di multi platform, ini kan jadi satu nih. Cuman alangkah lebih baiknya nanti untuk Anissa dirubah seperti ini ya, dimaksimalkan dalam bentuk tabel juga nggak apa-apa, lebih rapi gitu ya. Kalau ini kan dia modelnya card ya, kalau si Rizky card by card gitu. Jadi isinya sudah sangat baik, cuman hanya saja kalau bisa Rizky nanti dirubah dalam bentuk tabel ya. Jadi nanti menyerupai ini saja ya, sistem request gitu ya, menyerupai sistem request bentuk tabel seperti ini gitu ya. Jadi akan lebih formal gitu ya, akan lebih formal untuk dalam sebuah dokumentasi tentunya ya. Sudah sangat bagus. Kemudian untuk functional requirement-nya setiap individu manusia bisa merancang, ya betul, kartu studi, ya betul. Setiap mata kuliah memiliki penanggung jawab sendiri-sendiri, ya. Sama ya. Ini pun juga sudah dikerjakan, sudah sangat baik. Gitu ya. Kita lihat ke bagian inti dari suatu sistemnya nih. Ya.
Coba tolong untuk Anissa, kamu bisa jelaskan kepada saya kenapa kamu membuat use case seperti ini? Coba tolong jelaskan secara deskripsi komunikasi kamu terhadap saya, kenapa kamu menggambarkan use case seperti ini? Anissa bisa tolong open mic dan jelaskan kepada kami semua, kenapa kamu membuat seperti ini? Apa? Ya. Halo, Anissa? Maksudnya saya bingung Pak jelasinnya gimana. Ya, belajar menjelaskan. Kamu tolong presentasikan kepada kami semua, kenapa kamu membuat use case-nya seperti ini gitu ya. Terus kemudian ini pun juga hampir mirip dengan Rizky. Ya, Iya hampir mirip Pak, dengan Rizky. soalnya kan Coba, gimana? semalam Coba kita jelaskan. ngerjainnya bareng gitu Pak. Oke, coba tolong. Mungkin Anissa dan Rizky bisa tolong jelaskan kepada kami semua, kenapa kalian merancang use case seperti ini, kenapa tidak model yang lain, misalkan proses yang lain. Coba tolong jelaskan. Apa yang melatar belakangi kalian berdua bisa menggambarkan bentuk use case seperti ini? Nggak apa-apa, belajar mempresentasikan suatu hasil kalian. Saya coba ingin mereview. Ayo. Anissa, Rizky. Halo, Anissa, Rizky. Anissa, Rizky, Iya Pak. halo. Ya, tolong jelaskan ya. Bingung Pak saya jelasinnya bentar Pak. Nggak apa-apa, nggak apa-apa, sok nggak apa-apa. Kita, saya ingin mendengarkan. Kamu harus berani mencoba menjelaskan apa yang telah kalian kerjakan gitu ya. Nggak masalah, belajar. Kan ini mahasiswa kan melakukan pengisian KRS itu ya Pak ya. Mm-mm. Terus kan pilih mata kuliah dan ntar data pengisian KRS-nya masuk ke dalam staff sama nanti dilihat sama pembimbing akademik dan dosen gitu. Kemudian, Terus ntar kan habis pengisian KRS, staff kan mm, menerima, terus staff ntar cetak kartu hasil studi dan memberikannya kepada mahasiswa. mm-mm, Terus kan setelah mahasiswa pengisian KRS, terus mm. dosen membuat jadwal dan cetak jadwal KRS-nya seperti itu. Penjelasan saja sih, Pak. Oke, Rizky mungkin bisa jelaskan. Terima kasih untuk Anissa. Kurang lebihnya sama ya, nggak bisa gitu dong. Jelasin versi kamu lah. Masa iya ditanya kurang lebihnya sama, nanti saya tanya yang lain kurang lebihnya sama lah. Kok sama semua? Kan pasti ada persepsi. Minimal kalian belajar mengungkapkan pendapat yang ada di dalam pikiran kalian. Ya, jadi di situ nanti akan ada bahasa yang berbeda tentunya. Ketika kalian berusaha menjelaskan apa yang ada di dalam pikiran, kemudian kalian jelaskan secara lisan, itu pasti akan berbeda. Coba tolong jelaskan. Halo. Ya, ayo jelaskan. Bisa tolong jelaskan?
Ya, gimana coba? Gimana? Apa yang kurang? Yang menurut kamu kurang apa? Coba. Ya, nggak apa-apa, kita belajar. Salah. Ya, coba apa yang kurang? Oke, boleh. Nih. Ya. Soalnya yang mana nih? Yang ini. Soalnya kan hanya sebuah instruksi. Ini soalnya yang mana? Yang mana? Nih. Dari bagian yang mana boleh. Kalau kurang besar, saya besarkan. Oke. Besar nih. Ini ngalangin. Tip. Dah. Dari mana? Mungkin kalau ngelihat di dalam soal, kamu akan sedikit bingung. Saran dari saya, kamu melihat di sistem request. Karena sudah dipecah dari situ. Kalau di sini kan kita masih banyak ya, banyak paragraf gitu ya. Jadi mungkin saran saya kamu melihat kalau pengen gitu ya, pengen pengen membuat use case, takutnya ada yang terlupa misalnya gitu ya, takutnya ada poin yang terlupa. Kamu tinggal naik ke dalam sistem request. Nah, kenapa sistem request ini perlu saya jelaskan atau istilahnya perlu kalian berlatih itu karena nanti pada dasarnya kalian akan mengembangkannya ke sini, gitu ya. Nih biar enak nih, karena sistem request kan nggak jauh beda ya. Kamu sama yang Anissa nih, biar enak saya split 2 gimana ya. Gini aja deh, saya split 2. Saya split 2 deh, gini. Ya, set. Mana tadi? Nah, nah ini ya. Ini dengan ini nih sistem sorry. Nah kan kamu akan sama nih ya. Sama-sama kepada apa namanya? Sama-sama dalam membuatnya gitu ya istilahnya. Nah, di sini kan dijelaskan nih, sorry, terlalu kecil ya teman-teman ya? Halo? Terlalu kecil nggak? Iya Pak, terlalu kecil. Saya print, coba gimana jadinya? Ah, ini berarti bisa nih, sebentar. Kalau ini, coba. Oke. Nah ya, bentar. Gini nih ya. Terlihat di functional requirement-nya ya. Nah, di sini kan dijelaskan setiap individu mahasiswa bisa merancang sendiri mata kuliah yang diambil. KHS mahasiswa bisa diperoleh kapanpun sesuai dengan permintaan. Setiap mata kuliah memiliki penanggung jawab sendiri-sendiri, gitu ya. Mahasiswa boleh mengambil mata kuliah yang ditawarkan oleh program studi lain sesuai dengan permintaan masing-masing pihak. Sebuah mata kuliah bisa dipakai untuk beberapa strata pendidikan yang lain. Betul ya? Nah, kita lihat di sini ya. Di bentar, karena ini hampir sama. Coba kita lihat yang di sini ya, di business requirement-nya. Setiap individu mahasiswa bisa merancang sendiri mata kuliah yang diambil, kemudian KRS diperoleh oke, sama. Nah, di sini dari hasil use case kalian, coba ini saya print biar terlihat. Nah, ini ya. Nah, ini ya. Si mahasiswa, oke. Kita lihat dari satu aktor mahasiswa dulu ya. Nih, kita sama-sama ya. Kita sama-sama coba diskusikan ya. Di sini, ini harusnya memang ada dari requirement yang berjalan memang ada 4 aktor ya. Ini sudah cukup baik teman-teman mengidentifikasinya. Yang pertama
yang pertama ada mahasiswa itu sendiri sebagai peran inti gitu ya di dalam KRS. Kemudian ada staff, bagus ya. Boleh staff, boleh bagian apa ya? Boleh bagian data entry lah atau operator data entry boleh ya. Kemudian pembimbing akademik boleh, bisa disingkat misalkan BAA juga boleh. Kemudian ada dosen juga bisa gitu ya, ada dosen bisa. Kemudian ada staff bisa. Cuman ini sebenarnya bisa lagi diringkes ya, bisa lagi diringkes nih. Untuk dosen bisa dihilangkan nggak apa-apa. Jadi kenapa dosen dihilangkan gitu ya? Karena kan pada dasarnya ketika kalian membuat suatu pemodelan objek gitu ya, pemodelan objek, kita berfokus terhadap KRS, berarti kan KRS itu kan kartu rencana studi gitu ya, kartu rencana studi. Nah, berdasarkan berdasarkan kebutuhan di ruang lingkup ya, teman-teman bisa cek di dalam soal ya. Bentar. Setiap mata kuliah diberikan pada level tertentu mempunyai SKS kredit, oke. Kemudian setiap mata kuliah bisa dipakai di beberapa strata pendidikan, ya. Apa di situ? Kemudian setiap strata, bentar. Dalam kasus berapa boleh mengambil mata kuliah yang ditawarkan program studi lain berdasarkan minatnya masing-masing, itu sudah ya. Kemudian di sini ada penentu nih. KRS mahasiswa selanjutnya dimasukkan ke sistem secara online. Selanjutnya, sistem akan memeriksa konsistensi program laporan jika ada masalah. Masalah yang timbul, oke, pembimbing akademik, kaprodi ya, untuk dimintakan persetujuan. Nah, sebenarnya kalian bisa improve lagi, ya. Ada kaprodi di situ ya, ada kaprodi ya. Jadi kalian ini bisa tambahkan lagi aktornya ya, selain dosen atau misalkan dosen boleh. Kalian bisa tambahkan satu aktor lagi kaprodi ya, karena di situ ada kaprodi ya, ada aktivitas kaprodi. Tapi kalau kalian mau bikin simple, misalnya contoh di mahasiswa ini ya, terus si staff ya, kemudian BAA, dosen bisa dihilangkan menjadi bagian registrasi ya, bagian registrasi karena kan di sini itu ada istilahnya mana? Nah ini ya, ada namanya petugas pendaftar. Ya, coba kalian lihat di dalam soalnya di poin nomor 7 ya, itu sudah disebutkan ada namanya petugas pendaftar. Kemudian kalau kita lihat deskripsinya, lihat deskripsi di dalam case study itu berada di berada di paragraf ke 1 2 sebentar, 3 di paragraf ketiga ya. Di paragraf 3 juga ada di sini ya. Mahasiswa semester lalu bersama-sama dengan instruksi-instruksi untuk melakukan pendaftaran KRS. Oke. Nah, terus kemudian di paragraf kelima, selama proses pendaftaran, sistem harus, oke, sebentar, prasyarat, oke. Nah, pemecahan masalah itu melibatkan pembimbing akademik atau pihak-pihak lain yang berwenang untuk berkonsentrasi dalam pemecahan tadi. Ya, berarti ada kaprodi, ya. Kalau untuk dosen saya rasa nggak perlu, karena dosen dia sudah, sebenarnya kalau untuk dosen dalam KRS sepertinya tidak ya. Jadi dosen itu biasanya dia sudah include dengan mata kuliah. Karena kalian itu adalah sedang memilih mata kuliah, kan mau kuliah gitu ya, milihnya prioritasnya adalah mata kuliah tapi tidak melihat siapa dosennya gitu ya. Jadi sebenarnya aktor dosen ini bisa kalian hilangkan. Bisa kalian hilangkan diganti dengan misalkan bagian registrasi gitu ya. Nah, itu mungkin lebih cocok ya. Karena KRS ini tidak bersinggungan dengan dosen sebenarnya. Jadi kan kalau KRS itu biasanya di dalam kampus, apalagi di dalam case yang ini ya sudah dijelaskan, dia akan melakukan konsultasi gitu ya ketika ada masalah dengan pembimbing akademik atau BAA dengan pihak-pihak lain yang berwenang untuk berkonsultasi ya. Dalam hal ini sudah disebutkan di dalam mana nih? Dan di dalam di dalam ruang lingkup ya, di dalam ruang lingkup yang bisa memberikan konsultasi itu adalah BAA dan juga kaprodi. Nah, di situ kalian melupakan satu aktor kaprodi ya ketika ada masalah ya. Oke, itu perbaikan yang harus perbaiki. Kemudian ini untuk icon include ya, bukan seperti ini ya. Ini saya lihat panahnya cetak jadwal KRS ke pembuatan jadwal. Jadi
gini loh, kalian ketika membuat sebuah use case, coba tolong perhatikan dengan seksama. Ketika kalian membuat use case itu definisikan itu kalian terhadap proses bisnisnya ya. Jadi lebih ke arah apa yang akan dilakukan oleh si user terhadap sistem, bukan apa yang dilakukan sistem terhadap user ya. Ingat baik-baik situ ya kata kuncinya. Jadi contohnya misalnya di sini oke lah ya, pengisian KRS gitu ya. Nah, sebenarnya dalam melakukan hal mahasiswa pengisian KRS, karena kan di situ ada case, ketika ada pemecahan masalah itu harus konsultasi dengan misalnya pembimbing akademik ataupun kaprodi. Di sini seharusnya dalam pengisian KRS kalian bisa bikin satu use case include, yaitu adalah apa? Include validasi atau misalkan proses pemeriksaan inputan ya atau proses pemeriksaan KRS yang diperiksanya oleh siapa gitu ya, misalkan oleh bagian akademik gitu ya misalnya. Jadi bagian akademik dia memeriksa atau boleh bagian staff deh ya, bagian staff yang akan memeriksa. Nah, nanti itu dikondisikan include. Jadi ketika proses pengisian KRS, ini kita masih berbicara ini loh ya, kita masih berbicara bisnisnya ya, belum ke arah sistem. Jadi coba teman-teman bayangkan, ketika mahasiswa pengisian KRS, lalu di sini include pilih mata kuliah, itu betul, itu merupakan aktivitas, ya, itu merupakan aktivitas, ya. Pengisian KRS dia pasti include pilih mata kuliah itu itu benar. Nah, cuman ini pilih mata kuliah ini sebisa mungkin jangan ditimbulkan di dalam use case, tapi cukup nanti kalian jabarkan di dalam activity diagram, ya. Jadi activity diagram ini nanti kalian akan jabarkan secara detail alur prosesnya, ya ingat. Karena ketika dalam membuat use case diagram itu adalah mengidentifikasi dari proses bisnis, kemudian dimodelkan menggunakan use case. Sehingga yang digambarkan di sini adalah intinya saja. Ya, intinya saja. Nah, ini sudah baik, tinggal kalian perbaiki ya. Perbaiki di sini pilih mata kuliahnya jangan. Nah, kalau pilih mata kuliah ini kan ibaratnya bahasanya adalah apa yang akan sistem akan melakukan apa terhadap user kan gitu ya. Nah, cuman yang benar adalah user akan melakukan apa terhadap sistem. Jadi bahasanya itu bukan sistem melakukan apa untuk user, tapi user akan melakukan apa. Jelas dia akan melakukan pengisian KRS cukup ya. Pasti nanti di dalamnya ada aktivitas apa? Ada aktivitas pemilihan mata kuliah. Itu nanti kalian jabarkan di dalam activity. Jadi ini hilangkan. Ini nggak perlu sebenarnya ya. Jadi cukup gambaran besar. Pengisian KRS, oke. Kemudian ada apa? Ya, ada yang namanya misalkan contoh validasi ya. Nah, validasi bikin saja include ya karena pada dasarnya setelah dipilih mata kuliahnya, setelah diinput pasti yang namanya ada validasi ya kayak tadi. Ketika ada masalah timbul, nanti validasi ini akan konsultasi dengan siapa? Kan itu ada di kebutuhan ruang lingkup ya. Jadi buat validasi KRS misalnya gitu ya. Nah, kemudian kita lihat lagi bagian BAA. Ini BAA adalah ke pengisian KRS. Ya, BAA ke pengisian KRS aja nih, ya. Dia aktivitasnya cuma satu nih. Nah, kita lihat. BAA secara garis besar dia akan menyiapkan KHS, ya. Jadi setelah kan di sini kan bisa lihat nih, bisa lihat di dalam di dalam business requirement, lihat. Kartu hasil studi atau KHS, mahasiswa bisa diperoleh kapanpun sesuai permintaan. Di sini jelas nih, business requirement. Ya. Terus di sini diturunkan lagi, ya. Di dalam functional requirement ya, KHS bisa diperoleh kapanpun sesuai permintaan. Nah, kan di sini ada gap ya. Di sini sudah jelas ada permintaan KHS. KHS bisa diambil dalam waktu 3 minggu. Siapa yang membuat KHS-nya ini? Kan ada pertanyaan timbul. Sedangkan di sistem ini kebutuhannya butuh KHS, ya. Karena di sini juga sudah dijelaskan, ya. Setiap
KHS itu bisa diperoleh oleh mahasiswa kapanpun sesuai permintaan. Di sini kalian tidak munculkan KHS-nya. Berarti kalian buat satu aktivitas atau satu use case lagi yang dimana bikin use case misalkan menyiapkan KHS atau ya bolehlah menyiapkan KHS misalnya. Nah, KHS ini ya, KHS ini mungkin kalian bisa buat tambahan lagi misalnya contoh extend ya, kalian buat dari si menyiapkan KHS ini, extend-nya adalah menyiapkan instruksi pendaftaran yang kalian di-generate-kan ke si mahasiswa. Jadi apa maksudnya? Jadi gini, ketika sebelum ini dilakukan proses KRS, kan ada kemungkinan si bagian BAA ini memberikan info lah ya, atau announcement ya, announce gitu ya, ke setiap mahasiswa, tolong cepetan KRS-an gitu ya, KRS-an ini akan segera ditutup pendaftaran tanggal sekian sampai tanggal sekian dan sebagainya gitu ya, informasi. Nah, berarti kan itu ada instruksi untuk melakukan apa? Untuk melakukan pendaftaran. Kalian bikin extend ya, extend kemudian ditarik ke si asosiasinya terhadap mahasiswa gitu ya. Nah, untuk include ini panahnya salah ya. Untuk include ini panah salah. Kalau seperti ini seharusnya jadinya extend. Ya, karena si panahnya ke si use case parent atau use case pusat gitu ya, atau use case orang tua. Nah, ini kalau ke begini, kalian ini salah. Yang sebenarnya adalah, yang paling benar adalah panahnya ini ke si cetak jadwal. Ya. Sorry, panahnya ini sudah benar ke sini, cuman ini instruksinya extend. Ya. Extend gitu. Nah, kalau ini sama, ini salah ya, ini harusnya extend. Kalau include panahnya terbalik gitu ya, panahnya terbalik ke sini. Jadi dia merepresentasikan sebuah anak atau child gitu ya. Oke. Nah, misalnya contoh tadi yang saya jelaskan, masukkan KRS, include-nya pasti validasi KRS gitu ya. Nah, nyampe situ ya ada perbaikan nih di use case. Kita lihat turunan ke dalam activity-nya. Ya, activity diagram terhadap apa ini? Nah, ini nanti kasih judul ya. Kasih judul, misalkan kalian sedang membuat apa? Activity diagram terhadap use case apa? Misalkan use case pengisian KRS, gitu ya. Nah, kalian nanti akan lihat di sini, pertama kalian jabarkan apa dulu ya. Walaupun di sini ada dua, ya ada dua aktor, ya ada yang maksudnya lebih dari satu aktor yang ke si use case pengisian KRS ini, gitu ya. Nah, ini sudah bagus, sudah benar. Ya, cuman tinggal kasih judulnya aja ya. Chart activity diagram pada use case apa gitu ya. Oke, mahasiswa kemudian login gitu ya. Mahasiswa ke sistem login, betul. Ya, dia masuk login, kemudian dia pencetak KHS. Nah, kalian di sini ada nih ya pencetak KHS nih ya. Nah, kemudian di sini ya ada namanya pengambilan KHS. Kemudian di sini ada yang namanya decision. Dia lebih dari 3 minggu enggak gitu ya. Kalau lebih dari 3 minggu kena sanksi. Kemudian kalau enggak lebih dari 3 minggu end. Nah, cuman ini ada gap ya. Gap di staff. Masa staff yang akan kena sanksi kan nggak masuk logika ya. Yang harus kena sanksi adalah mahasiswanya karena dia nggak ngambil KHS-nya lebih dari 3 minggu yang ditetapkan ya. Jadi jangan ke sini larinya ya, jangan ke si staff. Jadi kalau seperti ini ya, orang umum gitu ya akan membaca mahasiswa login ke sistem, dia melakukan pencetakan KHS, kemudian nanti di dalam KHS itu kebutuhannya kan di sini ya lebih dari 3 minggu, mana di sini ada nggak ya? Nah ini ya, KHS bisa diambil dalam waktu 3 minggu saat awal perkuliahan. Lewat dari waktu tersebut akan dikenakan sanksi. Ya, yang akan dikenakan sanksi adalah mahasiswanya. Ya, berarti decision-nya adalah di sistem ini akan melakukan decision. Oke, betul sesudah atau sebelum 3 minggu atau sudah 3 minggu, betul. Nah, nanti aksinya adalah kalau misalkan sebelum 3 minggu ya, dia bisa lakukan
pencetakan ya, misalnya atau langsung N gitu ya. Nah, kalau misalkan dia lebih dari 3 minggu dikenakan sanksi, nanti setelah decision tolong dibuat juga decision join-nya ya. Jadi ada 2 tanda panah ya. 2 tanda panah sebelum N. Sebelum si N final note ini ya. Jadi jangan seperti ini, dan ini pun salah ya. Tolong nih siapa nih, punya Anissa ya? Ya, punya Anissa tolong dibenarkan ya nanti untuk activity diagramnya. Oke, kita lihat dulu yang si ini ya. Nah, ini sama. Nah, kemudian ini activity diagram untuk apa nih? Login, menu home, milih mata kuliah, pengisian. Oh, berarti use case mata kuliah ya kalau di gambar ini ya. Use case mata kuliah. Nah, ini ya, ini kan sebenarnya apa? Include ya kan? Include. Tapi ada use case. Sebenarnya kalian bisa tarik si include ini di dalam pengisian KRS. Sebenarnya dalam pembuatan activity-nya. Tapi memang pada dasarnya adalah ketika kalian membuat sebuah activity itu case by case, itu betul ya. Tapi tadi di sini ya harusnya diulang lagi yang di sini ya, karena dia kan include nih. Sorry, ini ya pengisian KRS-nya ya, di sini tidak disebutkan ya. Login, masuk menu home, dia masuk pengisian KRS, kemudian pilih mata kuliah, baru dia cetak apa. Jadi nanti diambil dulu si ininya, disebutkan dulu ya, disebutkan dulu ini. Jadi ada pemberitahuan lah ya, ada pemberitahuan bahwa si ini tuh ke sini nanti larinya gitu ya. Kalau ini enggak, yang diambil si ininya aja gitu ya. Ya tolong direvisi itu. Kemudian ini apa namanya, menerima data, mengirim data, mencetak jadwal. Oh, ini cetak jadwal ya, use case cetak jadwal ya. Ya, boleh lah ya. Staf menyerahkan KRS kepada mahasiswa. Nah, ini kan kita sudah berbicara activity ya. Activity itu kan nanti sudah merumuskan terhadap sistem ya, karena ini kan bahasa sistem sudah dipakai ya. Berarti jangan staf menyerahkan kepada mahasiswa. Untuk apa staf menyerahkan kepada mahasiswa? Itu kan rancu ya. Karena kan kalau kalau staf menyerahkan kepada mahasiswa ya, berarti nanti sanksi itu mengenai KHS dia akan rancu dong ya. Itulah. Nah, itu yang mesti harus kalian perhatikan baik-baik ya, mengenai alur proses bisnisnya. Nah, ingat, activity diagram itu merupakan alur proses bisnisnya. Karena activity diagram itu bisa saja ditiadakan diganti dengan BPMN. Jadi, use case ini akan melihat secara besar poin-poin use case-nya saja. Kemudian nanti activity-nya dijelaskan secara detail setiap prosesnya. Proses KRS ngapain aja, kalau ada validasi, ada pencetak, semua dijelasin di dalam activity diagram. Jadi nanti activity diagram itu akan sangat kompleks biasanya ya. Nih, coba kita lihat di sini ya. Kita pakai yang case yang sama, cuman informasi akademik lah ya. Misalkan sistem informasi KRS ya, kita kan pengennya KRS ya. Nah, misalkan ini nih. Kita pakai yang siapa nih? Boleh ini ya, UNS dulu deh. Kita lihat rancangannya nih. Kita lihat ya. Nah, ini use case-nya ya, dia buatnya detail ya. Mengatur data dosen, mahasiswa, mata kuliah, dan kurikulum gitu ya. Ini detail banget nih staff. Kita lihat mahasiswanya aja dulu ya. Mengajukan KRS, dia bisa melihat melihat KRS, dia bisa melihat KHS-nya, dia bisa melihat transkrip nilai. Ini kan dia banyak nih aktivitasnya nih ya. Ya, jadi dia bisa melihat apa, mengajukan apa ya. Ini lebih detail, nggak apa-apa ya. Tapi kan ini bisa dibilang nggak begitu detail lagi. Nanti kita lihat ya, masing-masing ini akan lihat di activity-nya. Kita buktikan. Nah, ini kan activity proses apa? Mengisi KHS. Berarti mana nih? Mengisi KHS oleh siapa ini? Dosen, oh ini dosen penasehat yang ngisinya ya.
Coba saya lihat, mengisi KHS mahasiswa, bimbingan, memberi persetujuan, melihat data, kemudian dia mengubah password, melihat data pribadi. Kita lihat ya. Memilih mahasiswa bimbingan, kemudian melihat KHS mahasiswa yang di apa ini? Melihat mahasiswa yang diinginkan, kemudian menampilkan informasi sistemnya, kemudian memilih edit nilai, ini mahasiswanya ya. Kita lihat yang mahasiswa aja, ini langsung kelas ya. Luar biasa ya. Nah, ini UI-nya ya. Ini dia gambar sendiri, bikin sendiri. Kita pakai Figma ntar. Mana kelasnya? Diagramnya kompleks sekali ini. Ah, ini ada kurikulum ya, ada mata kuliah, ada program studi ya. Nanti kalian juga bikin ini kelas diagramnya. Bolehlah mengacu ke sini, ntar tinggal kalian sesuaikan dengan kondisi ini ya, dengan kondisi coba ini. Mana kita lihat activity diagramnya. Ini admin, ini dosen, ini mahasiswa ya. Nah, ini sebenarnya login, user, dosen, ini nggak perlu, ini terlalu banyak ya, nggak perlu seperti ini sebenarnya. Nah, ini skenario use case-nya. Nah, ini activity diagram. Jadi activity diagram kalian boleh begini, ini lebih rapi, boleh juga tidak menggunakan streamline ya. Jadi langsung saja kanvas. Jadi ini nggak begitu rapi ya. Tapi ini merupakan bentuk dari activity, karena kan activity itu merupakan aliran prosesnya, bukan aliran data. Kalau aliran data nanti larinya di sequence, ya. Mana mahasiswa? Nah ini ya, login salah, masuk ke halaman mahasiswa, dia ke user, ya, dia identifikasi sebagai user atau sebagai dosen, gitu ya, masuk ke jadwal matkul, milih matkul, simpan. Nah ini kan aktivitas bisnisnya, ya. Ini aktivitas bisnis yang digambarkan tapi dicampur ada sistem di sini. Ini kurang bagus sebenarnya. Ya, jadi coba kalian sendiri melihat seperti ini kan bingung bacanya ya. Login, masuk halaman mahasiswa, lalu apa ini ngapain? Ya, tiba-tiba langsung dosen aja jadwal kuliah, ini kurang ya. Ini sangat kurang, enggak, jangan ditiru lah. Ini jelek nih sebenarnya. Coba kita lihat gambar aja deh. Ada nggak? Ah, ini mungkin ini boleh nih. Kita lihat dulu. Nah, ini ya. Ini mahasiswa login, mengisi form KRS, ya, sistemnya ini menerima data dari form, ya, boleh nih. Ini secara rinci kan, ini berarti kan use case pengisian KRS nih. Ini use case pengisian nih, yang seperti ini nih, yang kalian ini nih, ya. Nih, pengisian KRS ya. Nah, dia udah login, lalu dia ngisi, ya, gitu ya. Atau boleh setelah login divalidasi dulu nih di sistem. Login, validasi gitu ya. Dia mahasiswa bukan gitu ya. Nah, kalau bukan dia suruh input lagi, kalau dia mahasiswa form pengisian gitu ya, boleh. Nah, terus habis tampil form, dia ngisi form. Nah, ngisi form sistem nerima ya, terus ngirim form ke siapa? Udah ngirim formnya ke si dosen wali ya. Ke si dosen wali untuk apa? Untuk approval misalnya. Oke, setuju gitu ya. Setuju, boleh kamu ngambil mata kuliah ini karena ibaratnya nggak ada nggak ada halangan. Tapi di sini gitu ya, ini sudah bagus. Si dosen anggaplah ya sebenarnya jangan dosen wali ya. Kalau kita kan di sini nggak ada dosen wali ya. Di sini adanya pembimbing akademik gitu ya. Nah, boleh kalian ganti di sini pembimbing akademik. Nih, ini sudah bagus nih. Ngecek KRS-nya. Ada memenuhi syarat nggak? Oke, kalau tidak, dia mengisi form, not penolakan, lalu mengirim notifikasi, ya, kemudian dikirimkan ke sini. Oh, ternyata ditolak. Nah, nanti kalau ditolak lagi, kan nanti tadi ada pilihan ya, dia harus konsultasi dengan kaprodi, misalnya kan gitu. Nah, ini ya, kalau misalnya ditolak, dia ngirim form penolakan gitu ya, kemudian balik lagi ke sini gitu ya, atau boleh kalian ganti di sini BAA dan misalnya contoh atau kaprodi gitu ya, boleh pilih salah satu sesuai dengan case yang kita punya. Nah, setelah diskusikan dia ngirim gitu ya, kalau ditolak gitu, ntar bahasanya dia di luar sistem kan diskusi, Pak tolong gini gini gini, tapi kan itu kan tidak dijabarkan dalam gambar. Nah, setelah oke, dia nginput lagi, nginput, oke, setuju, dia mengirim notifikasi,
gitu ya. Di sini dia langsung cetak KRS. Nah, ini betul. Ya, ini merupakan rangkaian dari proses KRS. Gitu ya. Nah, ini betul. Nah, ini kalian tadi aktivitinya tinggal disempurnakan. Ya. Kalian boleh melihat referensi, tapi tetap harus mengacu terhadap case yang kita punya. Oke? Ya, ini udah ada gambaran. Kemudian apalagi nih? Di sini nih, pilih mata kuliah nih. Nah, sebenarnya kan ini pilih mata kuliah ini, kan tadi kan saya minta dihilangkan ya, nggak perlu pilih mata kuliah itu nggak perlu ya. Karena apa namanya, di sini itu udah pasti ya namanya KRS itu dia pasti akan milih mata kuliah gitu ya. Tapi kalau kalian ngotot gitu kan, "Pak, ini perlu, Pak, karena ini merupakan bentuk aktivitas juga." Oke, saya akan melihat kegigihan kalian gitu kan. Contoh gini, kenapa skripsi sebenarnya banyak yang dicoret-coret gitu ya, terus apa namanya, itu kan melihat dari kegigihan kalian ya. Landasan kalian kok tetap ngotot ini itu apa, berdasarkan apa gitu kan, yang dilihat seperti itu. Kalian bisa menjelaskan nggak, meyakinkan nggak gitu kan, sebenarnya gitu. Jadi boleh ini, boleh ada nih ya memilih mata kuliah. Jadi nanti mengisi form, tapi mesti jabarkan, jangan memilih mata kuliah aja ya. Gitu. Misalkan ngisi form, nah, ngisi form ini nanti dijabarkan ya, misalkan input mata kuliah, input apa, input apa, input apa, input apa. Kan di dalam formulir KRS itu kan banyak gitu ya. Nah, daripada kalian rancu ya, rancu seperti ini, pilih mata kuliah, mending hilangkan mata kuliahnya, ganti jadi form. Gitu. Nanti kalau misalkan bahasanya nih kalian sedang skripsi, coba saya pengen lihat formulirnya. Kalian datang ke saya, lagi bimbingan nih, ini Pak, formulir KRS-nya itu hardnya seperti ini. Gitu ya. Itu hardnya seperti ini nih. Misalnya contoh seperti ini ya. Aduh, saya mesti buka-buka berkas ya nanti lah ya, kapan-kapan saya buka. Misalkan kan kalian kan sudah udah pernah ya melihat form KRS di kampus lah ya, di UBK gitu. Nah, kan itu yang kalian isi ya. Atau misalkan di sistem akademik sekarang udah ada, mungkin saya belum belum karena saya nggak tahu ya bagian KRS, kan teman-teman yang udah sering KRS-an gitu ya. Nah, kalian coba lihat. Nah, itu kan merupakan aktivitas tuh, ya, aktivitas kalian masuk menu apa, berarti itu sebenarnya di dalam use case tuh itu, gitu loh. Ngerti nggak, Bro? Bro Etis ngerti nggak maksud saya? Gitu. Jadi, kalian ketika menggambar sebuah sistem gitu ya, activity nih tentunya, activity ya, coba kalian jangan boleh meramang-ramang, boleh kalian mengcombine dengan project yang ada dengan sistem yang sudah pada ada nih. Ya, kalian buka dulu si akad UBK. Atau kalian sudah ingat nih ketika KRS-an di UBK gimana nih? Misalnya contoh login gitu ya, login, kemudian masuk menu KRS, kemudian input form, kemudian apa-apa-apa kirim form, terus nanti saya nunggu nggak lama misalkan saya dapat kabar setujui. Nah, itu kan merupakan aktivitas sebenarnya. Jadi kalian akan sangat mudah gitu ya. Jadi nggak perlu di dalam si use case-nya itu tadi pilih mata kuliah nggak perlu gitu ya. Itu aktivitas di dalam, yaitu kalian luncurkan saja di activity-nya ya. Jadi yang di luar adalah KRS ya, pengisian KRS. Udah sampai situ aja. Nanti baru aktivitinya kalian jabarkan. Login gitu ya. Kemudian masuk menu apa, nanti tampil halaman apa, lari kemana, ngisi apa, input apa, outputnya apa. Itu semua di activity. Karena kalau kalian di activity-nya nggak detail, nanti di kelas diagram ya kalian bingung. Kan di kelas diagram itu kan kita pakai yang namanya boundary. Nah ini ya, boundary entity control. Ya. Nah, di sini ada menu login. Ya. Ini bagus nih. Sudah ada yang namanya menu login karena di use case-nya kan nggak ada, kita nggak bikin login. Ini bagus karena itu sudah masuk di dalam kelas. Nah, ini mulai timbul loginnya di mana? Di activity. Ini sudah bagus. Jadi gitu ya. Oke, ingin dipertahankan lalu yang kurang ditambahkan. Mengisi KRS, menerima mana? Nah, ini ya. Masukkan akun, validasi akun, tampilkan. Nah, kalian ketika membuat sequence,
Ya, di sini kan ada yang namanya validasi account, ya. Lalu kalau akunnya salah, apa yang akan diproses oleh sistem? Ini kalian nggak ada nih kelewat nih. Validasi main tabrak aja. Yang kalian validasi adalah dia lebih dari 3 minggu nggak? Pasti apa ini? Pencetakan KHS. Ya, kalian malah fokus ke sana. Tapi di sini jelas-jelas ada validasi account. Ya. Nah, ini ada kekurangan nih. Ya, untuk si Anissa mungkin apa namanya? Rizky pun juga sama nih karena bareng. Ya. Jadi apa? Jadi di validasi account ini kalian buat lagi sebuah ini ya, sebuah apa namanya teh? Combine ya? Combine alt gitu ya. Kalian buat lagi apa yang validasi. Kalau account-nya salah ngapain? Kalau account-nya benar ngapain? Ya. Di sini ada validasi account ya. Tapi di sini di aktivitasnya ya, di sini kalian nggak timbulkan validasi account. Ayo, kan ada gap ya, ada gap di sini ya. Kalau kalian skripsi ini pasti banyak dicoret-coret, balik lagi, balik lagi, balik lagi, balik lagi. Mending kalau dosen yang ngasih tahu nih salahnya di sini. Kalau enggak, salah, ganti, salah, ganti. Terus nggak dikasih tahu salah yang mana gitu ya. Agar kalian belajar benar-benar misalkan gitu ya. Kan ada dosen kadang-kadang ketika bimbingan itu dia memang dia memiliki beberapa kepribadian gitu ya, pengalaman saya. Pengalaman saya S1 dan S2. Ada yang dosen ketika salah dia tidak menjelaskan. Ada yang dosen dia tahu salah, ada yang dijelaskan ada, tapi hanya bagian intinya aja. Jadi misalkan kalau kamu begini, begini, begini loh. Nah, maksudnya ntar suruh kita berpikir di dalam activity ini sebenarnya kerangkanya sudah dijelaskan sama si dosen itu, tapi dia tidak merujuk terhadap activity kita, ke case kita enggak, tapi dia bilangnya gini, nih kayak contoh deh, ketika kamu masukkan PIN, ketika kamu bikin ATM, ya masukin ATM ke dalam mesin ATM, kan nanti kamu masukkan PIN. Nah, kok bisa PIN-nya tiba-tiba apa masuk gitu ya? Kalau kita nginputnya benar, terus kalau kita nginputnya salah, tiba-tiba ada pesan error. Berarti kan ada yang divalidasi ya? Nah, kalau validasinya salah, dia nimpulin pesan error. Kalau misalkan validasinya benar, dia masuk menu utama. Nah, jadi ada yang kayak gitu tuh ketika bimbingan tuh. Dosen tuh ada yang kayak gitu. Jadi nanti kalian mikir, kok kita malah dijelasin begini? Ya itu maksudnya apa? Di dalam aktivitas kalian itu harus ada validasi. Nah, validasinya kalau error gimana, kalau oke gimana. Nah, itu. Jadi ada yang langsung, kalau kayak saya gini ya, bahasanya ketika melihat ini gitu ya, tadi kan saya sudah jelaskan, ini ada yang salah nih, ini ada manajer validasi, ya, ada validasi account, tapi di sini kamu nggak ada aktivitasnya, kan saya jelaskan tadi ya, di dalam barusan tadi kan, ini nggak ada yang divalidasi, tiba-tiba langsung saja tampilkan ke menu home, loh, ini ada validasi, apa yang divalidasi? Ini tidak sesuai dengan activity, salah, ganti, coret, gitu ya. Nah ini, hal-hal seperti ini tolong diperbaiki. Oke, sudah bagus, teman-teman yang semangat mengerjakan sudah bagus. Kemudian sequence diagram mahasiswa ini ya, dengan staff. Oke, terus kemudian ini bawahnya mahasiswa dengan staff tapi di pengisian KRS. Ya. Nah ini ya, sistem login kemudian registrasi ya. Apakah seperti ini prosesannya gitu ya? Ketika dalam mengisi KRS, kita lihat activity KRS-nya. Nah ini ya, login, kemudian dia mengisi KRS, kemudian menerima, ya mengecek, oke, ya di sini ada di memenuhi syarat apa enggak gitu ya. Kalau memenuhi syarat dia cetak KRS, kalau tidak dia mengisi lagi. Oke, apakah betul yang mencetak KRS-nya adalah staff? Staff emang mencetak KRS, gitu ya. Nah ini karena kalau misalnya kita lihat di kelas diagram, ya, kalau kita lihat di kelas diagram, di sequence, sorry, ini ada dua sih. Ini mengenai yang cetak HS. Oke. Ini login ngisi form, berarti ini login nggak ada validasinya, dia langsung tabrak, ya. Berarti nggak ada validasi, ini salah ya. Tolong perbaiki. Login, ngisi form, kemudian di dalam registrasi pilih matkul, kemudian oke, penyesuaian KRS, dia turun ke bawah. Aktivitas selanjutnya adalah
Apa ini? Dicek ya. Dia kalau tidak memenuhi syarat gagal ke sistem lagi, ya betul dia ngisi, betul. Kemudian kalau dia berhasil, pengecekan KRS berhasil, mencetak KRS, kemudian dikasih ke mahasiswa. Ini memang benar, emang ini benar ya, sesuai dengan aktivitinya. Nah, jadi buat teman-teman yang lain, pastikan ketika kalian membuat sequence, itu akan sangat persis dengan activity diagram sebenarnya. Ya, cuman hanya berbeda saja posisi notasinya dan lebih detail ya karena kan nanti di sequence diagram itu berbicara mengenai alur data bukan alur proses bisnis ataupun proses aktivitasnya ya jadi nanti alur data yang akan dilihat ini betul ya masukin akun validasi akun tampilkan ya ini kan lebih ke data ya kemudian pilih matkul gitu ya penyesuaian ini kalau gagal ini bagus ini lebih ke data kemudian ini input KRS mahasiswa lagi, kok staff input KRS, gitu ya. Nah ini untuk apa? Staff input KRS menerima, sedangkan di sini yang inputnya sudah mahasiswa di atas. Nih ngisi form KRS, ngapain di sini input lagi? Nah berarti kan ada gap. Jadi tolong kalian perhatikan baik-baik ketika dalam membuat sequence, ya. Ini kalau kalian begini nanti ketika buat kelas diagram mumet, percaya sama saya. Pusing kalian bikin kelas diagramnya. Oke? Paham ya? Anissa, teman-teman yang lainnya ya, Rizky, tolong diperbaiki ya. Minggu depan sudah sampai UI ya. Bagi teman-teman yang lain yang belum ngirim kerja Rodi ya, akan sangat lebih berat gitu ya. Tetapi sedikit terbantu karena saya sudah mereview kedua teman-teman kalian ya. Jadi minggu depan sudah sampai tahap UI ya. Tahap UI itu sudah tahap tampilan ya. Tampilan yang seperti ini nih. Tadi ya, seperti contoh misalnya yang contoh ini nih ya tadi ya. Nah ini sudah ke tahap tampilan UI ya. Sudah seperti ini nanti form inputnya gimana gimana. Kalian cukup bikinnya pakai Figma. Ya, pakai Figma, kalian buat pakai Figma, desain halamannya seperti apa. Kalau kalian udah bisa coding, boleh pakai HTML dan CSS. Itu udah enak ya kalau kalian udah bisa coding gitu ya. Kalian udah bisa coding, boleh kalian gunakan dalam membuat UI-nya itu menggunakan HTML dan CSS, tinggal kalian sisipkan saja gambarnya. Tapi kalau kalian masih terkendala terhadap coding, boleh kalian pakai Figma, kalian gambar di sana. Oke? Sampai sini ada pertanyaan? Halo? Halo? Ya, Pak. Sampai sini ada pertanyaan untuk Anissa dan juga Rizky? Ada ya? Sudah cukup jelas ya? Nah, Ya, ini Pak. daftar yang belum mengirimkan tugasnya. Jadi saya di sini bisa melihat ya. Bentar, objek modeling. Ya. Ini baru 2 orang ya. Jadi nanti Anissa dan Rizky dan yang semuanya saya akan nilai pada saat nanti pas UAS ya. Jadi sebenarnya saya sudah mencatat nilai-nilai kalian yang tahap by tahap gitu ya. Nanti nilai finalnya adalah ketika kalian telah mengumpulkan UAS ya pada saat UAS ya. Jadi UASnya adalah project ini kalian tolong desain, tolong kerjakan secara baik dan benar ya. Mudah-mudahan nanti tahun depan ketemu saya lagi misalkan di mata kuliah implementasi misalkan contoh ya web programming misalnya ya atau pemrograman database kan lebih enak jadinya dari hasil ini kelas diagram ini nanti kita jadikan kasus untuk belajar pemrograman database-nya yaitu ya mengenai database-nya baru misalkan nanti kalian ketemu saya lagi di pemrograman web misalnya gitu ya. Nah, nanti enak jadi satu sistem ya. Jadi sistemnya kayak ya sistemnya kayak model si akad yang kalian gunakan ya. Jadi sistem kayak gini, kan jadi begini. Kan begini mah udah jelas sistem namanya. Ya, sistem saya login, nanti kalian buat loginnya, diidentifikasi dari database-nya, gitu ya. Ya mudah-mudahan jadi sejalur gitu ya belajar. Tapi kalau kalian sudah mendapatkan duluan nggak apa-apa, itu jadi penambahan kalian dalam belajar. Oke, sebelum saya akhiri, saya ingin absen dulu.
Oke, saya absen ya. Abdurrahman. Hadir, Pak. Oke. Kemudian Aimorin. Hadir, Pak. Oke. Kemudian Alif Cahya. Hadir, Pak. Oke. Anissa. Hadir, Pak. Oke. Arga Bintang. Bagus Sajiwo. Faras. Hadir, Pak. Oke. Galuh Oka. Hadir, Pak. Mamri. Hadir, Pak. Oke. Maria. Hadir, Pak. Oke. Muhammad Rizky. Oke. Muhammad Rusli. Pendi. Pramudia Cikal. Rifan Harsono. Rosa Angelina. Yuni. Rosa hadir ya? Oke. Yuni. Oke. Oke, saya tutup absennya. Oke, giliran absen nama kalian pada ada gitu ya. Giliran tadi saya suruh tanya udah kayak patung. Oke. Terima kasih kepada teman-teman semuanya. Sampai di sini kelas hari ini. Sampai bertemu di kelas selanjutnya. Saya harap di minggu depan sudah final. Saya jadi sudah bisa mereview secara komprehensif dan juga saya sudah bisa menilai. Jadi nanti pas UAS kalian tinggal tenang-tenang saja. Waktunya UAS kalian tinggal kumpulkan saja, kumpulkan secara secara sistem. Ya, karena saya sejujurnya gitu kan nanti akan melihat hasilnya itu di UAS gitu ya. Jadi besok itu minggu depan saya review secara komprehensif, dikumpulkan classroom, tapi saya tidak akan memberitahu benar apa salahnya di mana gitu ya, karena sudah cukup sampai di sequence dan juga di kelas gitu ya. Kelas diagram tinggal turunan dari sequence. Jadi kan sudah dijelaskan kalau kelas diagram itu nanti akan menjadi kandidat kelas. Nah, untuk membuat kelas diagramnya banyak contoh seperti kayak atribut, pemilihan atribut itu sangat mudah, kemudian metodenya menjelaskan metode sangat mudah, itu nggak perlu dijelaskan lagi, kalian sudah pintar. Yang terpenting ketika kalian sudah berhasil membuat kelas diagram membuat sequence yang baik dan benar, maka kelas diagramnya pasti akan baik dan benar juga. Oke? Sampai bertemu di minggu selanjutnya, dan jangan lupa hari ini kita ada kelas database programming ya. Oke? Bila topik wadaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang, Pak. Ayo sama-sama.